Hello Gen Rangers, hari ini kita bakal ngebahas materi bab 2, aku bagian dari mereka. Gimana nih kalau teman-teman lagi ada di posisinya Mario? Cara Mario lagi bingung banget antara ia mengambil jurusan bisnis ataupun orang tuanya yang memaksanya untuk mengambil jurusan kedokteran. Bagaimana ya Mario dapat mengkomunikasikan hal ini kepada orang tuanya? Nah, batasan diri adalah batas kewajaran yang ditentukan oleh diri kita sendiri dalam berinteraksi dan berkomunikasi antara satu individu dengan yang lainnya. Tipe batasan diri itu sendiri dibagi menjadi tipe 1. Batasan diri yang tertutup, 2. Batasan diri yang terbuka, dan 3. Batasan diri yang ideal. Selanjutnya, relasi. Relasi adalah hubungan antara individu satu dengan yang lain yang melibatkan aspek-aspek sosial, psikis, dan emosi. Lalu relasi itu terjadi sama siapa aja ya? Bisa keluarga, bisa juga teman, bisa juga sahabat, dan sebagainya. Nah, Gen Rangers perlu tahu juga nih ciri-ciri relasi yang sehat itu. Relasi yang berlandaskan kepercayaan, relasi yang dilandasi dengan rasa saling peduli dan membantu, relasi yang saling menerima perbedaan dan menghargai batasan masing-masing, dan lain-lain sebagainya. Oh gitu, berarti relasi yang tidak sehat itu sebaliknya. 100 buat Gen Rangers. Ya, relasi yang tidak sehat memiliki ciri-ciri relasi yang berlandaskan kecurigaan, relasi yang bertujuan untuk saling menjatuhkan, serta mempermasalahkan yang namanya perbedaan. Di sini aku bakal ngasih tips menjaga relasi dengan ingat yang pertama, kita harus saling peduli dan percaya antara satu sama lain. Selanjutnya yang kedua, kita perlu menghargai perbedaan dan batasan masing-masing serta tidak memaksakan kehendak. Dan yang terakhir banget, kita harus saling membantu, juga selalu memberi support dan memberikan kesempatan satu dengan yang lain untuk lebih baik. Apa saja ya yang termasuk dalam kategori kekerasan dalam pacaran? Yang pertama ada kekerasan verbal, lalu yang kedua ada kekerasan psikis dan emosional, selanjutnya ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan secara ekonomi. Gen Rangers nggak perlu khawatir, di sini aku bakal memberikan 10 kemampuan psikososial yang membantu kita untuk tetap mempraktikkan perilaku yang sehat, seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikasi efektif, hubungan interpersonal, kesadaran diri, empati, mengendalikan emosi, dan yang terakhir, mengatasi stres. Next, kita bakal mempelajari mengenai 8 fungsi keluarga. 1. Fungsi keagamaan, 2. Fungsi sosial dan budaya, 3. Fungsi cinta kasih sayang, 4. Fungsi perlindungan, 5. Fungsi reproduksi, 6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, 7. Fungsi ekonomi, dan 8. Fungsi pembinaan lingkungan. Berikut ini merupakan beberapa strategi penyelesaian konflik. 1. Agresi, yaitu mencoba memaksa dan mengintimidasi seseorang. Lalu yang kedua adalah kompromi, yaitu kedua belah pihak menyerah sedikit dari apa yang mereka inginkan untuk mencoba menemukan solusinya. Selanjutnya yang ketiga adalah mengakomodasi, yaitu seseorang memberikan orang lain memiliki hal yang mereka sukai atau sesuai dengan preferensi mereka. Lalu yang keempat adalah menghindari atau menunda penyelesaian suatu konflik. Lalu yang kelima adalah berkolaborasi, yaitu berusaha mencari solusinya dengan bersama-sama. Yang keenam adalah mediasi, yaitu meminta seseorang dengan polisi yang dianggap lebih dapat dihormati untuk menyelesaikan konflik. Di sini kita akan membahas mengenai gender versus jenis kelamin. Tentunya berbeda ya, jenis kelamin itu merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat biologi atau bawaan lahir. Sementara gender itu dapat dipengaruhi oleh tempat, waktu, dan budaya yang dibentuk oleh masyarakat. Nah, yang namanya kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dari memperoleh kesempatan, hak-haknya, dan juga sampai menikmati hasil dari pembangunan. Ada beberapa bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender. Yang pertama, ada beban ganda, merujuk pada situasi di mana perempuan harus menanggung 2 beban pekerjaan secara bersamaan, yaitu pekerjaan domestik di rumah tangga dan pekerjaan di luar rumah. Demikian pula sebaliknya. Jika laki-laki tidak dapat berperan sebagai pencari nafkah utama, maka akan dianggap lemah dan posisinya dianggap rendah. Yang kedua, ada subordinasi, merupakan suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Dengan adanya stereotip atau pandangan baku mengenai sifat-sifat dan peran-peran perempuan dan laki-laki, kita melihat bahwa perempuan diposisikan atau ditempatkan sebagai orang kedua setelah laki-laki, baik dalam pengambilan keputusan, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, maupun dalam pekerjaan. Namun dapat juga terjadi hal yang sebaliknya di saat kondisi tertentu.
Yang ketiga, ada marginalisasi, artinya perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting, sebagai pihak yang tidak diperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan kesejahteraannya. Sebaliknya, jika laki-laki memasuki ranah pelayanan dan pengasuhan, akan dianggap tidak mampu atau hasil pekerjaannya akan lebih buruk dibandingkan hasil pekerjaan perempuan. Yang terakhir, ada stereotip, adalah pelabelan negatif. Perempuan seringkali mendapatkan pelabelan negatif seperti manusia yang lemah, emosional, dan tidak rasional. Pelabelan ini memiliki dampak negatif terhadap aktualisasi diri perempuan di ranah publik dan domestik. Demikian pula sebaliknya, laki-laki yang selalu dianggap kuat, tegas, dan rasional, kemudian dituntut untuk selalu menjadi yang paling bertanggung jawab, dipersalahkan dan diharuskan untuk selalu sebagai pengambil keputusan. Contoh dari studi kasus mengenai tema cinta itu tidak menyakiti adalah sebagai berikut. Wina dan Reza merupakan sepasang kekasih. Wina merupakan murid yang sangat rajin belajar dan sangat aktif karena memiliki banyak aktivitas organisasi. Sebaliknya, Reza lebih senang untuk nongkrong dengan teman-temannya dan memiliki nilai yang buruk di sekolah. Suatu hari, mereka sudah berjanji menonton film Avengers Infinity War bersama sepulang sekolah. Namun, tiba-tiba Wina membatalkan karena ia mau meminta pelajaran tambahan di tempat bimbingan belajarnya untuk mempersiapkan tes masuk perguruan tinggi negeri. Reza kecewa dengan hal ini, lalu menampar Wina. Bukan sekali saja Reza menampar seperti ini. Ia sering memukul dan menjambak Wina apabila ia kecewa dengannya. Hal ini dimaklumi oleh Wina, karena Wina merasa ia juga bersalah sudah mengecewakan Reza. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Wina? Bagaimana peran orang lain untuk menyadarkan Wina? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkawinan remaja. Perkawinan remaja adalah perkawinan yang dilakukan pada saat salah satu atau keduanya masih berusia anak, yaitu kurang dari 18 tahun. Usia ideal laki-laki untuk menikah ialah 25 tahun. Pada usia tersebut, laki-laki sudah memiliki kesiapan keuangan dengan memiliki pendapatan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara, usia ideal menikah untuk perempuan ialah 21 tahun, karena menentukan kesiapan fisik, terutama hamil dan melahirkan, mental dan emosi, serta dimensi kesiapan lainnya. Alasan dari perkawinan anak ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada alasan kultural, berarti memastikan sang anak menikah dengan seseorang yang dipercaya keluarga akan merawatnya. Yang kedua, alasan ekonomis, berarti beberapa orang tua yang menikahkan anaknya bertujuan untuk harta atau kekayaan. Dan alasan yang terakhir adalah alasan keluarga, yang berarti bertujuan untuk menjaga nama baik keluarga. Kemudian kita akan membahas mengenai dampak dari perkawinan anak dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek ekonomi dan sosial, aspek psikologis, aspek pendidikan, hingga aspek kesehatan. Dimulai dari aspek ekonomi dan sosial. Dampak dari perkawinan anak dilihat dari aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama, sering mengalami masalah perekonomian yang berperan dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Yang kedua, daya saing rendah untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan jenjang karir yang baik. Yang ketiga, kehilangan komunitas atau teman karena waktu terkuras untuk mengurus anak dan keluarga. Yang keempat, kurang optimalnya pengasuhan anak. Kemudian ada aspek psikologis. Dampak dari perkawinan anak dilihat dari aspek psikologis. Yang pertama, emosi yang tidak stabil dapat memicu retaknya hubungan rumah tangga atau disebut juga dengan pertengkaran. Biasanya hal ini rentan mendapatkan perlakuan kekerasan berbasis gender. Yang kedua, berpotensi mengalami kegagalan dalam membangun keluarga atau disebut juga dengan perceraian. Yang ketiga, kondisi emosional yang labil ketika pasca melahirkan atau disebut juga dengan baby blues. Yang terakhir, mengalami ketidakstabilan emosi, stres ataupun depresi karena tuntutan sebagai orang. Aspek yang ketiga yaitu adalah aspek pendidikan. Pernikahan dini cenderung menyebabkan pelakunya mengalami putus sekolah. Mereka memiliki kemungkinan 11 kali lebih tinggi untuk tidak bersekolah dibandingkan dengan anak perempuan yang masih bersekolah. Dan terakhir ada aspek kesehatan. Dampak dari perkawinan anak dilihat dari aspek kesehatan adalah sebagai berikut. Beresiko mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti kanker leher rahim dan trauma fisik pada organ intim. Jika terjadi kehamilan di usia dini, resiko kesehatannya lebih tinggi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tekanan darah tinggi hingga sampai kejang-kejang atau disebut dengan eklamsia. Yang kedua, kelahiran bayi prematur atau bayi yang lahir sebelum usia 38 minggu. Yang ketiga, bayi kekurangan berat badan atau berat badan saat lahir rendah disebut dengan BBLR. Yang keempat, memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melahirkan. Yang kelima, proses persalinan yang memakan waktu lama hingga kematian ibu dan janin. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai kehamilan remaja. Kehamilan remaja dapat dicegah melalui berbagai cara. Yang pertama, dapat memberikan banyak informasi seputar permasalahan seksualitas pada remaja. Yang kedua, dapat mengontrol diri dengan memunculkan rasa percaya diri dalam diri remaja, melatih sikap-sikap asertif terhadap apa yang diinginkan, membekali diri remaja dengan kemampuan komunikasi, dan yang terakhir, peran orang tua untuk menjadi teman diskusi bukan sebagai polisi bagi remaja. Selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan apabila kehamilan remaja sudah terjadi? Kita dapat memberitahukan kehamilan yang terjadi kepada orang yang dipercaya, terutama kepada keluarga, biasanya orang tua atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak. Yang kedua, sebelum memutuskan jalan yang terbaik, pertimbangkan segala kemungkinan dengan matang untuk menghindari penyesalan yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Keputusan yang diambil tetap diserahkan